Baik, Anda kembali di dua sisi. Tadi kalau dari hitung-hitungannya Mas Satriwan dengan 10 juta per siswa ada 41 juta ya? Ya. 500 ribu siswa. Ini kalau dihitung-hitung jadi 415 triliun. Ya, kira-kira anggaran segitu. kita 724 triliun. Itu 724 triliun 2025 ya. Oke. Itu untuk semua aspek Apa aja pendidikan. tuh? Ya mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, madrasah, Sampai perguruan tinggi. Oke. sampai tunjangan profesi guru, sampai membangun sekolah, sampai mungkin sekarang makan bergizi gratis juga ya, termasuk ke pendidikan, kemudian dana desa semua. Nah, Itu jadi jelas tidak realistis dong. Jadi itu yang kami rasakan tadi kayaknya tidak realistis kalau dipukul rata. Sepertinya Kang Ubed juga sepakat dengan kita gitu ya bahwa kalau semua sekolah swasta itu digratiskan, ya justru keputusan MK sendiri tidak demikian keputusannya gitu. Bahwa sekolah-sekolah yang sudah punya karakteristik, punya program-program yang berbeda ya kan dari sekolah negeri, kemudian mereka sudah punya keunggulan, itu standar pembiayaannya itu berbeda. Ya kan apa yang berbeda misalnya dari aspek gaji guru. Sekolah swasta itu Mas, Ya. kelompoknya kan ada 3 ya, klaster 1, 2, 3 sebut begitu. Kalau klaster 1 itu saya pikir ya karena saya juga di swasta gitu, itu dari segi kegiatan, dari segi program, kemudian gaji dan tunjangan guru gitu ya, itu kira-kira di atas UMP atau UMR lah ya gitu, jauh mungkin gitu. Nah kemudian ada klaster yang kedua, yang menengah, yang biasa gitu. Nah yang ketiga ini, yang laya mutu walayah ya tidak bermutu dan juga tidak punya biaya gitu ya. Nah ini baik itu sekolah maupun madrasah gitu kan ya, ini yang mereka misalnya mendapatkan dana BOS. Dan ternyata apakah dana BOS selama itu mampu mengcover pembiayaan pendidikan di sekolah swasta, ternyata hitung-hitungan kami gitu ya, hanya sekitar mengcover ya, sekitar 20-30% saja. Ya kan, yang namanya anggaran di sekolah swasta itu dana BOS, karena dana BOS itu memang sangat kecil. Sisanya dari pembiayaan siswa tadi? Sisanya makanya memungut. Nah makanya yang di swasta itu ya? di swasta, makanya masih terjadi pungutan-pungutan ya kepada orang tua murid karena anggaran BOS, namanya juga bantuan BOS itu kan, bukan biaya, bantuan, jadi semampunya negara gitu. Nah karena dia kecil, orang tua akhirnya terdampak gitu ya, bahwa sekolah punya alasan gaji guru honorer kami nggak ada uangnya. Sehingga anak jadi nggak bisa melanjutkan sekolah. Betul, gitu. salah satunya itu. Tapi ada fenomena juga yang anak dia bersekolah di sekolah swasta tertentu karena pilihan sadar orang tuanya. Karena dia punya keunggulan-keunggulan tadi gitu. Dan sekolah ini membantu negara juga. Makanya dia rela mengeluarkan uang Makanya dalam dia jumlah besar. rela mengeluarkan. Apakah sekolah yang seperti itu juga akan digratiskan melalui keputusan MK? Makanya saya berpendapat kalau dipukul rata, ya dipukul rata semua sekolah yang klaster 1, 2, 3 itu digratiskan justru akan berdampak negatif kepada sekolah swasta itu sendiri, khususnya yang mereka sudah agile, yang sudah lincah, yang sudah membantu negara selama ini. Menurut gitu kan. Satriwan ini, kalau misalnya diberlakukan sama, kualitas swasta itu akan turun, akan menurun bahkan gitu loh. Menurut hitung-hitungan kami, ini kualitas tambah melejit, tambah bagus. Bagaimana caranya? Caranya, sekarang ini sekolah swasta didanai per anak cuma 900. Kalau didanai negara jadi 9 juta, 10 kali lipat. Keren gak kira-kira? Yang SMP cuma 1 juta, kita kasih 10 kali lipat, 10 juta. Kalau misalnya menggunakan hitung-hitungan Mas Satriawan tadi, 10 juta ya tadi ya. Jumlah peserta didik yang ada di sekolah swasta katakanlah 12 juta. Sama dengan kali 10 juta sama dengan 120 triliun. Ya. Padahal setiap tahun ya kalau kita lihat evaluasi dana anggaran pendidikan, itu silpa anggaran pendidikan itu serapannya ada di bawah 80%. Dan angkanya sekitar 110 triliun, ratusan triliun silpanya. Artinya kalau kita menggunakan anggaran silpa saja, kalau cuma kebutuhannya 120 triliun, kebayar. Belum lagi soal misalnya kementerian-kementerian lain. Jadi coba kita keluarkan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Agama. Itu saya masih nemu angka sekitar 150 triliun. Nah tapi kan realitas hari ini aja nggak bisa kayak gitu Mas. Artinya tetap kan orang tua masih harus bayar mahal. Ada putusan MK. Ada putusan MK, maka putusan MK ini membuka tabir. Ternyata ada dana-dana
yang mestinya ini digunakan Dana untuk tidur, gitu. pendidikan, tapi digunakan untuk hal-hal lain. Itu Misalnya, dinikmati oleh hal lain tuh seperti apa? ya banyak, misalnya sekolah kedinasan itu dilarang, diharamkan. Sekolah kedinasan menggunakan dana pendidikan itu diharamkan oleh Undang-Undang Sisdiknas, tapi dipakai. Kemudian apa urusannya Kementerian Pertahanan? Pakai juga dalam pendidikan. Apa urusannya Kementerian Keuangan dengan pendidikan? Pakai juga dalam pendidikan. Apa urusannya Kementerian Desa? Pakai juga dalam pendidikan gitu. Jadi kalau Undang-Undang Dasar sudah menghitung ya, lalu mewajibkan sekurang-kurangnya 20%, ya saya pikir kita ini sudah melanggar amanah konstitusi gitu. Lalu diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Presiden harusnya siap gerak laksanakan gitu loh. Apalagi yang diragukan gitu loh. Kementerian bergerak juga. Begitu, iya, Undang-Undang Dasar sudah perintahkan, ya kan. Mahkamah Konstitusi sudah perintahkan. Kenapa kok masih malas-malasan begini? Nggak ada respon dari Presiden. Ya, boleh. Artinya realistis kok. Mas Ya, Satrio. justru itu yang saya lihat agak susah ya diimplementasikan kemudian gitu karena berkaitan Belum apa-apa dengan udah susah loh. kementerian lembaga lain gitu ya. Dan ya buktinya selama puluhan tahun ini kan itu tidak terjadi. Sudah puluhan tahun ya, apalagi sejak undang-undang Sisdiknas 2003 gitu. Jangankan gini. untuk jangankan untuk bos atau sekolah gratis ya. Kemdikdasmen saja yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nasional itu perintah Undang-Undang Sisdiknas 20 2003 itu anggarannya Itu tadi tadi saya Silpa katakan tadi, hanya 33 triliun, 4,6% Tapi kita dari jangan juga lack of trust 20% dong dengan itu. Gimana? Jangan kita hilang kepercayaan juga terkait dengan kemampuan kementerian seharusnya bisa kan begitu. Ya, Artinya masih bisa realistis untuk diperjuangkan kan. Betul, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana untuk tahun ini atau selama 5 tahun periode sekarang uang orientasinya ke sekolah rakyat, ke sekolah kedinasan SMA tadi. unggul Garuda yang itu anggarannya juga sangat besar, bahkan melampaui dana BOS tadi kan ya, dan kontras dengan kebutuhan pendidikan kita sesungguhnya tadi gitu loh. Nah, Mas Ubaid, tadi kan yang Anda paparkan tuh saya masih anggapnya itu seperti teori, Mas. Ngawang-ngawang. Nah, ngawang-ngawang. Coba kalau itu dia realisasikan gimana tadi sekolah kedinasan yang ngawang-ngawang gimananya, sisi mananya? Ya itu tadi Anda katakan, gimana caranya dana yang sebegitu besarnya terus bisa digunakan untuk sekolah SD, SMP, negeri dan swasta jadi gratis gitu. Tadi kan Anda sendiri bilang bahwa ini ditarik ke kedinasan, kemudian ditarik lagi ke yang tidak peruntukannya misalnya. Itu kan yang akhirnya ini jadi kayak teori aja Itu nih karena menurut saya. penyelewengan Iya, tadi kan. jadi gampang banget. Contoh misalnya, kenapa kita punya anggaran ratusan triliun, kok sampai silpa, gitu kan? Ya karena nggak jelas programnya ini apa, sampai Desember akhir tahun nggak bisa dieksekusi. Tapi kalau untuk pembiayaan sekolah gratis, langsung disalurkan beres. Sejak Januari pencet cekrek nyampe beres, nggak usah nunggu Desember gitu. Nah karena ini programnya aneh-aneh, sampai Desember nggak bisa dieksekusi, akhirnya silpanya ratusan triliun. Gitu loh. Pak Desvian tadi angkat tangan loh Pak Desvian. Ada apa Pak Desvian? Saya kira demikian ya. Yang pertama bahwa secara real anggaran kita tidak bisa mengcover APBN pendidikan kita, tidak bisa mengcover kebutuhan sekolah gratis itu. Kalau mau kita bedah lebih lanjut. Meskipun sudah ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu di atas kertas. Tapi Implementasi. di bawah kertas dia tidak demikian gitu loh. Satu kenyataan yang disebutkan tadi bahwa anggaran pendidikan kita tersebar ke berbagai kepentingan. Di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Tinggi itu ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, transfer ke daerah, sekolah-sekolah jawatan. Itu real, lalu kemudian gaji, tunjangan, sertifikasi dan seterusnya itu sudah menyerap 724 triliun. Habis tuh berarti? Habis. Kalau kemudian itu mau dikembangkan ke dalam konsep sekolah gratis, maka dibutuhkan sekurang-kurangnya 655 Untuk triliun. menutupi itu semua. Jadi kita tuh butuh anggaran 1.400 triliun, kurang sedikit. Nah, maka kemudian kalau dikatakan kenapa nggak ditarik tadi kata Pak Ubaid. Menariknya itu butuh political will. Kan cuma butuh political will. juga, Political will doang. Bukan hanya political will, tapi butuh perubahan undang-undang. Undang-undang apa Pak? Undang-undang apa Pak? Undang-undang yang mengatakan bahwa
anggaran pendidikan itu terdistribusikan ke berbagai Silakan, Mas. pihak di luar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Nah, Tinggi. itu yang mau kita tertibkan kan? Nah, ya, Itu ada itu yang undang-undangnya, mau Pak. kita tertibkan. Ya menertibkan itu kan nggak mudah. Dia Lah belum ya tentu- hanya butuh political will menertibkan itu. belum tentu selesai Bukan dalam soal anggaran. dalam Menertibkan satu itu tahun hanya butuh atau satu presiden. periode Oke. presiden. Iya kan? Karena tadi dikatakan sudah berperiode-periode presiden nggak pernah tuntas. Iya, karena nggak ada political will, jadi Oke. berantakan. Maka kalau Ya kan? Pak Ubaid mengatakan ya Nah. poinnya tadi, ini kan banyak